Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Junaidi dengan NIM 008. Di sini saya ingin menjelaskan tentang analisis laporan keuangan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang berikut. Ini adalah penjelasan mengenai jenis-jenis laporan keuangan dan analisis komponen laporan keuangan. Di sini nomor 1 ada jenis laporan keuangan, yaitu laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan suatu perusahaan atau organisasi pada suatu periode tertentu. Jenis-jenis laporan keuangan utama yang biasanya disajikan oleh perusahaan adalah biasanya itu ada laporan laba rugi, di mana laba rugi itu menunjukkan pendapatan dan beban perusahaan selama periode tertentu, yang kemudian menghasilkan laba atau rugi bersih. Yaitu ada yang kedua ada lapor perubahan modal, yaitu menggambarkan perubahan ekuitas pemilik selama periode tertentu, termasuk laba bersih yang ditahan investasi, pemilik tambahan, dan dividen yang dibayarkan. Yang ketiga itu ada neraca, yaitu menyajikan komposisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu, mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Yang keempat itu ada laporan arus kas, yaitu menunjukkan arus masuk keluar kas selama periode tertentu yang terbagi menjadi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yaitu yang kedua itu ada analisis komponen laporan keuangan. Berikut ini adalah analisis singkat dari masing-masing komponen laporan keuangan, yaitu di sini ada laporan laba rugi, di mana di sini pendapatan uang yang dihasilkan dari penjualan barang atau jasa sebelum dikurangi biaya-biaya. Yaitu yang kedua ada beban semua, yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan, termasuk biaya operasi, beban bunga, dan pajak. Yang ketiga ada laba kotor, yaitu selisih antara pendapatan dan harga pokok penjualan. Ini ada laba yang diperoleh setelah mengurangkan semua beban dari pendapatan. Yaitu ada laporan perubahan modal, yaitu di sini modal itu saldo ekuitas pada awal periode. Terus itu ada laba rugi bersih, yaitu penambahan atau pengurangan pada ekuitas berdasarkan laba atau rugi yang dihasilkan. Dividen itu distribusi laba kepada pemegang saham yang mengurangi ekuitas, yaitu ada yang modal akhir saldo ekuitas itu setelah memperhitungkan semua perubahan, yaitu modal. Yang ini neraca, yaitu aset atau aktiva, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang dibagi menjadi aset lancar seperti kas dan piutang, serta aset tetap, properti, dan peralatan. Di sini ada kewajiban, yaitu hutang atau kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan, termasuk kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Di sini ada ekuitas, di mana hak pemilik itu atau aset atau aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Di sini ada laporan arus kas. Laporan arus kas ini aktivitas operasi, yaitu operasi yang dihasilkan dari operasi bisnis sehari-hari. Dan ada arus kas dari aktivitas investasi, yaitu arus kas yang terkait dengan pembelian atau penjualan aset tetap dan investasi lainnya. Itu ada arus kas dari aktiva pendanaan, yaitu di sini ada arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan seperti penerbitan saham, peminjaman, dan pembayaran dividen. Setiap laporan keuangan itu memberikan perspektif yang berbeda mengenai kondisi keuangan perusahaan dan sangat penting untuk dianalisis secara bersama-sama untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Di sini berikut adalah penjelasan mengenai pengertian analisis laporan keuangan serta berbagai metode dan teknik analisis yang digunakan. 1. Pengertian analisis, yaitu laporan keuangan yaitu proses untuk mengevaluasi laporan keuangan suatu perusahaan dengan tujuan memahami kondisi keuangan, kinerja, dan tren masa depan perusahaan. Melalui analisis ini, investor, manajer, dan pemangku kepentingan lain dapat menggunakan keputusan yang lebih berkait investasi, manajemen, dan strategi bisnis. Yang kedua itu ada metode dan teknik analisis laporan keuangan. Jadi di sini ada beberapa metode dan teknik yang umumnya itu digunakan dalam analisis laporan keuangan, yaitu ada yang kita meliputi dengan analisis
secara horizontal itu melibatkan perbandingan laporan keuangan dari periode ke periode untuk mengidentifikasi tren dan perubahan dalam kinerja keuangan. Nah, yang kedua ini ada analisis vertikal, yaitu melibatkan analisis komponen laporan keuangan dengan menampilkan setiap komponen sebagai persentase dari total keseluruhan, seperti persentase dari total aset atau aktiva atau penjualan. Jadi di sini analisis rasio keuangan menggunakan rasio-rasio tertentu untuk mengevaluasi kinerja dan kondisi keuangan, seperti rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan aktivas. Analisis keuangan itu serupa dengan analisis vertikal, tetapi lebih fokus pada perbandingan komponen-komponen laporan keuangan antara perusahaan dengan standar atau norma industri. Yang ketiga itu ada analisis perbandingan laporan keuangan, yang dimana analisis perbandingan laporan keuangan ini melibatkan perbandingan data keuangan dari beberapa periode atau dengan perusahaan lain untuk melihatkan perubahan atau konsistensi dalam kinerja keuangan. Tujuannya itu dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasikan tren, pola, dan menyimpangkan yang signifikansinya ini dapat mempengaruhi ambilan keputusan. Yang keempat itu ada analisis tren, di mana analisis tren ini atau tendensi itu mengevaluasi arah atau pola perubahan data keuangan selama beberapa periode. Dalam analisis ini fokusnya adalah pada pergerakan naik, turun, atau stabil dari komponen tertentu dengan pendapatan laba bersih atau aset, yang membantu dalam mengidentifikasi apakah kinerja perusahaan meningkatkan atau meningkat dari waktu ke waktu. Yang kelima itu ada analisis present komponen. Analisis presentase per komponen adalah metode yang digunakan untuk menilai proporsi dari setiap komponen laporan keuangan terhadap totalnya. Sebagai contoh, dalam laporan laba rugi, kita bisa menganalisis persentase biaya operasi terhadap penjualan atau laba bersih terhadap pendapatan. Di sini ada teknik memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk melihat seberapa besar pengaruh suatu komponen terhadap keseluruhan kinerja keuangan. Dengan menggunakan berbagai metode dan teknik ini, analisis laporan keuangan menjadi alat yang sangat berguna untuk memahami situasi keuangan sebuah perusahaan secara mendalam, serta untuk mendukung pengambilan keputusan strategis yang lebih baik. Berikut ini adalah penjelasan mengenai rasio keuangan, fungsinya, macam-macam rasio keuangan, dan analisis pengguna rasio keuangan. Di sini nomor 1 ada pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan itu adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur dan membandingkan kinerja keuangan suatu perusahaan yang berdasarkan data yang terdapat dalam laporan keuangan. Rasio ini dihitung dengan membandingkan dua angka keuangan yang relevan dari laporan keuangan untuk menghasilkan informasi yang lebih mudah diinterpretasikan. 2. Fungsi analisis rasio keuangan itu, analisis rasio keuangan itu berfungsi untuk kita itu menilai kinerja keuangan. Rasio keuangan membantu dalam mengukur seberapa baik perusahaan mengolah sumber daya keuangan dan operasi onalnya. Membandingkan dengan standar industri, rasio keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan rata-rata industri atau dengan pesaing. Itu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Melalui analisis rasio, perusahaan dapat mengidentifikasikan area yang perlu kita perbaiki atau yang menjadi keunggulan kompetitif. Di sini ada pengambilan keputusan investor, kreditur, atau manajemen menggunakan rasio keuangan sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang investasi, pemberian kredit, atau strategi bisnis. Yang nomor 3 mendeskripsikan macam-macam rasio keuangan. Berikut ini adalah beberapa jenis rasio keuangan yang umum digunakan, yaitu ada rasio likuiditas, mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancarnya. Di sini ada rasio mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa bergantung pada penjualan persediaan. Rasio solvabilitas yaitu mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan hutang dalam struktur modalnya.
mengukur proporsi utang terhadap ekuitas pemegang saham, yaitu di sini ada rasio mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga atas hutangnya. Yang di sini ada rasio profitabilitas, itu mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, yang dimana itu mengukur persentase laba bersih dari total penjualan, dan mengukur laba bersih yang dihasilkan dari total aset. Mengukur laba bersih yang dihasilkan dari ekuitas pemegang saham. Di sini ada rasio aktivitas, yaitu mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya. Seperti mengukur seberapa sering perusahaan menjual dan menggantikan persediaan dalam satu periode. Dan mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menagih piutang. Di sini ada rasio pasar, di mana digunakan untuk kita menilai harga saham perusahaan, mengukur laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa per saham yang biasa beredar lah. Untuk mengukur valuasi pasar perusahaan yang relatif terhadap laba per saham. Yang keempat itu ada analisis penggunaan rasio keuangan, di mana analisis penggunaan rasio keuangan itu melibatkan evaluasi kinerja perusahaan dengan membandingkan rasio keuangan dari berbagai periode dengan perusahaan lain atau dengan standar industri. Dalam analisis ini kita penting untuk membandingkan rasio dengan tren historis yang menganalisis sebagaimana rasio keuangan perusahaan berubah dari waktu ke waktu untuk menilai kinerja keuangan jangka panjang, yaitu di mana membandingkan dengan kompetitor atau industri, melihat bagaimana rasio perusahaan dibandingkan dengan rata-rata industri atau dengan perusahaan sejenis untuk menilai daya saing. Di sini menggunakan rasio secara terintegrasi, menggabungkan berbagai rasio untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kesehatan keuangan perusahaan. Misalnya itu ada rasio likuiditas yang digunakan bersama dengan rasio profitabilitas untuk menilai apakah perusahaan mampu bertahan dalam kondisi yang menantang. Dengan adanya yang menggunakan rasio keuangan secara efektif, manajemen dan pemangku kepentingan lainnya dapat membuat keputusan yang lebih informatif terkait operasional, strategi, dan investasi. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai analisis perbandingan rasio keuangan. Keunggulan kebatasan rasio keuangan, analisis hubungan antara rasio keuangan dan analisis kondisi keuangan. Yaitu nomor 1 ada analisis perbandingan rasio keuangan, di mana analisis perbandingan rasio keuangan melibatkan perbandingan rasio keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya dalam industri yang sama atau dengan rata-rata industri. Tujuan kita adalah untuk menilai kinerja relatif perusahaan dan mengidentifikasi posisi kompetitifnya. Yang kedua itu ada keunggulan dan keterbatasan rasio keuangan, yang termasuk itu mengunggulkan mudah digunakan rasio keuangan, mudah dihitung dan memberikan wawasan yang cepat. Memungkinkan ini memperbandingkan kinerja antara perusahaan atau terhadap standar industri. Kita membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam aspek keuangan. Keterbatasannya itu tidak mencakup seluruh gambaran rasio, tidak memperhitungkan faktor, namun non keuangan seperti kualitas manajemen atau kondisi pasar. Berdasarkan data historis, rasio keuangan didasarkan pada laporan masa lalu dan mungkin tidak mencerminkan kondisi terkini, yaitu mempengaruhi standar akuntansi. Perbedaan dalam metode akuntansi, yaitu yang kita sampaikan, dapat mempengaruhi hasil rasio dan membatasi perbandingan antara perusahaan. Itu yang ketiga ada analisis hubungan antara rasio keuangan. Analisis hubungan antara rasio keuangan itu melibatkan bagaimana rasio yang berbeda saling berkaitan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kesehatan uang perusahaan. Misalnya hubungan antara dapat uang mengungkapkan likuiditas, sementara hubungan antara bisa menunjukkan efisiensi menggunakan aset versus equities-nya. Yang keempat itu ada analisis kondisi keuangan.
di mana analisis itu kondisi keuangannya itu adalah evaluasi menyeluruh terhadap kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, profitabilitas dan efisiensi operasional, dan stabilitas finansialnya secara umum. Ini melibatkan penggunaan berbagai rasio keuangan untuk memberikan penilaian yang komprehensif mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman finansial yang dihadapi perusahaan. Penilaian ini membantu manajemen, investor, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membuat keputusan yang tepat terkait dengan keberlangsungan dan strategi bisnis perusahaan. Berikut adalah penjelasan ringkas mengenai rasio. Di sini ada nomor 1, pengertian rasio likuiditas, yaitu rasio likuiditas adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar. Yang kedua, di sini ada tujuan dan manfaat rasio likuiditas. Tujuannya itu untuk utama rasio likuiditas adalah menilai apakah perusahaan memiliki cukup aset untuk membayar hutang jangka pendeknya. Manfaatnya kita itu termasuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan terkait manajemen kas dan kreditur dalam menilai risiko pemberian pinjaman. Yang ketiga itu ada macam-macam rasio likuiditas, di mana mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan seluruh aset lancar, mengukur kemampuan membayar kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan, yang bisa dibilang dengan mengukur kemampuan membayar hutang. Ada pengertian modal kerja, yaitu modal kerja adalah dana yang digunakan untuk menjalankan operasi sehari-hari. Perusahaan mencakup aset lancar seperti kas, piutang, dan persediaan yang dikurangi dengan kewajiban lancar. Yang nomor 2 itu arti kepentingan dari tujuan modal kerja itu apa? Modal kerja itu pentingnya untuk kita memastikan perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendek dan menjaga kelancaran operasi dan mencegah gangguan dalam produksi atau penjualan. Yang nomor 3 itu ada jenis-jenis modal kerja, ada modal kerja permanen, yang mana modal itu harus selalu tersedia dan mempertahankan operasi normal. Itu modal kerja variabel, modal kerja yang jumlahnya itu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan musiman atau fluktuasi lainnya gitu. 4, faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja, yaitu dari durasi pendek, dari waktu pembelian bahan baku hingga penjualan produk jadi, dan ada kebijakan kredit, yaitu persyaratan kredit yang diberikan kepada pelanggan. Di sini ada penjualan, semakin besar volume penjualan, maka semakin besar kebutuhan modal kerja. Di sini ada periode pembayaran jangka waktu, yaitu dimana pembayaran kepada pemasok. Yang kelima itu ada sumber-sumber modal kerja, yang dimana ini ada laba yang ditahan, depresiasi, dan amortisasi, yaitu dimana pinjaman jangka pendek atau kredit, perdagangan, dan penerimaan saham atau obligasi. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai modal atau laporan sumber serta penggunaan modal kerja. Dan yang nomor 6 ini ada pengguna modal kerja, yaitu dimana modal kerja ini digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional sehari-hari seperti membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, dan membayar utang jangka pendek dan menjaga persediaan barang. Penggunaan yang efektif memastikan perusahaan dapat beroperasi dengan lancar tanpa gangguan likuiditas. Yang nomor 7 ini ada laporan sumber daya dan pengguna modal kerja, yang dimana laporan sumber dan pengguna modal kerja ini adalah laporan keuangan yang menunjukkan dari mana modal kerja diperoleh dan bagaimana modal tersebut digunakan dalam periode tertentu. Laporan ini biasanya untuk membantu manajemen dalam memahami arus kas operasi dan mengevaluasi efisiensi yang pengguna modal. Kerjanya ini untuk menjaga stabilitas keuangan dan perusahaan. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.